Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakmu semuanya di rumah? Semoga kalian dalam keadaan baik, bahagia, sehat, tetap menjadi anak yang soleh dan soleha, tetap menjadi kebanggaan kedua orang tua, juga nanti akan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Baik, hari ini Umu akan menceritakan lagi kisah-kisah tauladan buat anak-anak. Jadi anak-anak semua duduk yang baik agar Umu bisa membacakan ceritanya. Ini kisah tentang kemuliaan Hasan bin Abi Thalib. Hasan bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslim. Dia itu layaknya permata di dalam kehidupannya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Suatu hari Hasan didatangi oleh seorang pemuda Badui yang tiba-tiba datang mencaci makinya dengan kata-kata yang kasar dan juga mencaci maki kedua orang tua Hasan, ibu dan ayahnya. Anehnya Hasan tidak sedikit pun membalas hinaan pemuda Badui tersebut karena Hasan ini memang orangnya sangat sabar. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang memusingkanmu?" Tanya Hasan tetap ramah, tetap baik kepada si pemuda tadi. Tanpa memperdulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah semakin marah kepada Hasan dan memberikannya atau melontarkan tetap kata-kata yang kasar kepada Hasan. Nah, tiba-tiba Hasan berkata kepada pembantu di rumahnya membawa sejumlah uang perak, lalu dia memberikan kepada pemuda tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku, ini yang aku miliki, jadi ambillah." Begitu kata Hasan, tetap penuh dengan kelembutan. Akhirnya sikap pencantik Hasan kepada si Badui tadi akhirnya meluluhkan hati si Badui, dan dia menangis terisak-isak sambil bersujud di kaki Hasan. Lalu dia berkata, "Wahai cucu Rasulullah, maafkan aku berkata kasar kepadamu. Sebenarnya aku sengaja melakukan ini cuma ingin menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang sangat aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau memang pemuda yang mempunyai budi pekerti mulia," kata si Badui tadi sambil terus nangis terisak-isak. Nah, dari sini kita bisa mengambil nilai teladannya bahwa saat ada orang marah, kita jangan langsung membalas dengan marah. Jadi kita harus tetap berusaha untuk berkepala dingin atau berusaha untuk sabar untuk menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Jadi bisa jadi teman-teman kita itu sedang bercanda dengan kita, jadi jangan kita cepat sekali terbawa emosi. Kan baik-baik dengan teman, akur-akur dengan teman, kan itu lebih enak kan. Baik, cerita yang kedua adalah ketabahan iman budak Junairah. Satu hari ada hamba sahaya yang bernama Junairah. Dia ini sudah menjadi seorang muslim, dan kebetulan dia ini juga budaknya Abu Jahal. Karena keimanannya kepada Islam membuat si Abu Jahal marah. Langsung dia bertanya kepada si budak tersebut, "Apakah kamu sekarang sudah menganut Islam?" Langsung si budak tersebut menjawab, "Benar, aku sekarang percaya dengan seruan Nabi Muhammad SAW karena itulah aku mengikutinya," jawab si Junairah tadi. Untuk menggoyahkan keyakinan si budaknya itu, Abu Jahal bertanya kepada kawan-kawannya, "Hai kawan-kawanku, apakah kalian juga mengikuti seruan Muhammad?" Langsung teman-temannya menjawab tidak. Nah, kalau memang yang dibawa Muhammad itu benar, pasti teman-temanku sudah menjadi pengikut Muhammad. Kata si Abu Jahal kepada si budaknya tadi, pasti mereka akan lebih dulu memeluk Islam daripada kamu yang cuma seorang budak sahaya. Abu Jahal terus menerus melecehkan si hambanya tadi itu. Kemudian Junairah itu dianiaya secara keji sampai matanya buta. Namun kebutaan matanya tidak buat si Junairah ini luluh imannya. Dia tetap teguh dengan keislamannya. Lalu si Abu Jahal itu berkata lagi, "Matamu sekarang sudah buta akibat kamu masuk Islam. Coba kalau kamu tidak mengikuti Muhammad,
pasti matamu tidak akan buta. Atau kamu sekarang tidak mengikuti Muhammad lagi, pasti matamu akan sembuh. Bujuk si Abu Jahal lagi. Junairah sendiri mendengar penghinaan, cacian maki, siksaan majikannya, dia kan sangat sakit hati. Langsung dia berkata, kalian semua adalah pembohong, tidak bermoral. Lata dan Uzza yang kalian sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi memberi manfaat dan mudarat, kata si Junairah lagi. Mendengar hal itu semakin marahlah si Abu Jahal. Maka dipukulnya si Junairah sekeras-kerasnya sambil Junairah itu berteriak-teriak kesakitan. Ingatlah kepada Lata dan Uzza, mereka berhala sembahan kita sejak nenek moyang kita. Tidak takutkah jika mereka nanti marah kepadamu, murka kepadamu, maka tinggalkanlah segala agama Muhammad yang melecehkan kita itu. Langsung dibalas lagi sama si Junairah, wahai Abu Jahal, sebetulnya Lata dan Uzza itu buta, lebih buta daripada mataku sekarang akibat siksaanmu. Meskipun mataku buta, Allah SWT tidak akan sulit mengembalikannya menjadi terang lagi. Tidak seperti Tuhanmu Lata dan Uzza itu, tegas si Junairah kepada si Abu Jahal. Nah, berkat kekuasaan Allah, keesokan paginya si Junairah yang buta akibat siksaan si Abu Jahal sembuh dan kembali matanya pulih seperti sedia kala. Nah, si Abu Jahal kan terheran-heran melihatnya. Kenapa si Junairah bisa matanya kembali sehat, seperti tidak pernah ada penganiayaan sama sekali. Namun karena si Abu Jahal ini tetap dengan kekafirannya, dia malah mengabaikan bukti kebenaran Junairah yang disiksa olehnya, tapi karena dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah, dia bisa sembuh. Karena mendengar informasi Abu Jahal yang menyiksa Junairah luar biasa, akhirnya Abu Bakar yang sebagai saat itu termasuk sebagai orang yang sangat kaya raya, dia segera menebus si Junairah dari Abu Jahal dan membebaskannya sebagai manusia yang merdeka. Nah, jadi akhirnya selain matanya sembuh, dia akhirnya terbebas, tidak jadi budak lagi, karena memang dari kekuatan keimanan dia itu akhirnya Allah memberikan jalan untuknya untuk menjadi manusia yang merdeka akibat pertolongan dari Abu Bakar. Maksudnya karena pada saat itu Abu Bakar memang termasuk saudagar kaya yang sudah memeluk Islam. Nah, sekarang kita masuk ke cerita berikutnya. Pada dahulu kala ada seorang murid yang mendambakan seorang guru yang mengajarnya untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Meskipun sudah berusaha keras, dia juga belum berhasil menemukan guru yang diidamkannya. Suatu hari ada seorang yang berkata kepadanya bahwa dia tidak akan menemukan guru yang bisa mengajarnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Fulan bin Fulan yang tinggal di suatu kota. Dia pun kemudian berangkat ke kota itu. Setelah sampai di sana, dia menanyakan tempat tinggal Fulan bin Fulan. Penduduk sekitar kota tersebut menunjukkan kepada seorang laki-laki yang berperangai buruk dan suka maksiat. Dia mendatangi orang tersebut dan mengetuk pintunya. Siapa, tanya pemuda atau tanya pemilik rumah itu. Abdullah, jawabnya. Kebetulan Fulan bin Fulan sedang menunggu orang yang namanya sama dengan si murid. Mereka berjanji untuk berpesta dan minum minuman keras. Dia lalu membuka pintu dengan girang. Tamu yang dia tunggu-tunggu sudah datang. Akhirnya si murid masuk ke dalam rumah. Ketika menatap wajah pemilik rumah, dia lalu duduk bersimpuh dan menangis. Pertemuan dengan sang calon guru itu begitu mengharukan sehingga dia tidak bisa lagi berkata apa-apa dan tidak pula melihat minuman keras yang ada di situ. Apa yang terjadi denganmu? Tanya pemilik rumah keheranan. Aku ingin engkau mengajariku untuk semakin dekat dengan Allah. Aku telah berusaha mencari guru tapi tidak menemukan selain Tuhan, kata si murid tadi. Karena ingin segera terbebas dari Abdullah, laki-laki itu segera berkata, pergilah ke tempat A, di bawah gunung B, di sana kamu akan temukan air. Berwuduklah dengan air itu, kemudian beribadahlah. Di situ Allah akan memberimu pertolongan. Lantas si murid tadi segera melaksanakan perintah gurunya.
dia beribadah dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberinya pertolongan. Setelah itu dia baru mengetahui bahwa orang yang selama ini dianggap sebagai guru adalah orang yang berperangai buruk dan suka maksiat. Dia pun mulai banyak dikenal orang, kesalehannya menjadi buah bibir di masyarakat saat itu. Orang-orang mulai berdatangan menuntut ilmu kepadanya, semakin lama semakin banyak hingga suatu hari dia jatuh sakit. Ketika penyakitnya semakin parah, murid-muridnya bertanya, "Guru, siapa yang engkau angkat menggantikanmu jika guru wafat?" "Fulan bin Fulan yang suka maksiat. Oleh karena itu berdoalah agar sebelum aku wafat, Allah mengubah keadaannya dan memberinya petunjuk. Karena sesungguhnya aku tidak akan menjadi guru kalau bukan karena dia." Allah SWT pun mengabulkan doa mereka. Lelaki itu bertobat dan menjadi murid dari mantan muridnya itu. Dia berusaha sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah SWT di bawah bimbingan muridnya tersebut. Sepeninggal si murid yang sudah menjadi gurunya itu, ia pun dipercayakan untuk menggantikan kedudukan sebagai guru buat murid-muridnya. Jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa tidak selamanya orang yang hari ini kita lihat sifatnya buruk atau banyak kekurangan di sana sini atau banyak melakukan hal-hal atau dosa-dosa yang besar, itu tidak bisa menjadi orang yang baik. Jadi semua kalau Allah berkehendak, orang yang baik hari ini bisa akan menjadi orang yang tidak baik besok atau sebaliknya. Tapi kita sebagai hamba Allah, kita berusaha untuk hari ini baik, besok baik, sampai kita kembali kepada Allah pun tetap dengan keadaan baik. Baik anak-anak, segitu dulu yang bisa Umu ceritakan. Lain kali Umu akan lanjutkan lagi. Kalau ada yang kata-kata yang salah, Umu mohon maaf. Lebih dan kurang anak-anak insya Allah bisa memahami makna dari cerita-cerita Umu tadi. Jadi Umu akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.